Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, melanjutkan kembali pembahasan kita dengan tema hakikat persatuan. Hakikat dari persatuan. Mengapa kita membahas ini? Karena banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk bersatu, atau banyak sekali kelompok-kelompok Islam atau kelompok yang menyandarkan diri kepada Islam yang mereka sangat menjunjung tinggi semboyan-semboyan persatuan. Akan tetapi apakah semboyan-semboyan persatuan tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ataukah semboyan-semboyan tersebut hanyalah sekedar semboyan belaka yang tidak memiliki makna serta penerapan yang jelas? Karena betapa banyak semboyan hanyalah semboyan, semboyan tinggallah semboyan yang tidak memiliki arti apapun, yang tidak bermanfaat. Terkadang suatu semboyan itu terkadang hanyalah semboyan yang tidak terwujudkan. Semboyannya ke timur sedangkan amalannya ke barat. Jadi bertentangan antara amalan dan semboyannya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang mulia, dan agama Islam adalah agama yang sempurna yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jangankan masalah persatuan, masalah buang hajat saja diajarkan dalam Islam. Masalah perkara-perkara yang sepele dalam urusan sehari-hari, bersin saja, itu diajarkan dalam Islam. Apalagi masalah persatuan. Maka ketika orang-orang yang berusaha untuk mempersatukan umat sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tentukan, maka umat pasti akan bersatu. Maka umat pasti akan bersatu. Artinya persatuan itu pasti akan muncul. Persatuan itu pasti akan terjadi. Ya, persatuan itu pasti akan terwujud. Akan tetapi ketika persatuan tersebut tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan dengan kesempurnaan Islamnya, maka persatuan tersebut selama-lamanya tidak akan terwujud. Ya, di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan dalam tulisan beliau ini, wa qad syara'a lahum subhanahu wa ta'ala al-ijtima'a fi ada'il ibadati fi sholati was siyam wal haji wa talabil ilm. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah membuat syariat agar umat ini bersatu dalam menunaikan segala macam bentuk ibadah. Seperti sholat, ada syariat sholat berjamaah, ya, dengan berbagai macam ya teori yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Kemudian begitu pula dengan masalah siyam, puasa Ramadan. Nah, di puasa Ramadan orang muslim diperintahkan untuk berpuasa secara serentak bersama-sama. Tidak boleh berbeda. Ya, dalam satu negara itu tidak boleh berbeda. Nah, terus bergantung ke siapa penentuannya? Penentuannya adalah bergantung kepada ulil amri. Penentuannya adalah bergantung kepada ulil amri. Dengan metode apa? Metodenya apa kalau menentukan awal puasa? Ruqyah, bukan ruqyah. Ruqyah lah mengeluarkan jin itu. Pakai qaf, ruqyah, bukan metode ruqyah. Ntar bukan bulan yang keluar, jin yang keluar. Ru'yah, ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal. Kenapa sih ada syariat melihat hilal? Supaya mempersatukan umat muslim di atas Ramadan yang sama dan penentuan awal Ramadan yang sama. Ketika ada kaum muslimin yang berusaha mempersatukan umat, akan tetapi tidak mau mengikuti cara permulaan Ramadan sesuai dengan caranya Islam, hakikatnya akan terjadi perpecahan. Betul apa enggak? Iya, lebarannya beda, betul kan? Iya. Pasti ada salah satu yang enggak nurut, begitu. Kalau sudah
jalannya ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan semuanya sudah ditetapkan. Ingat sekali lagi, jangankan jalan, cara persatuan, cara buang hajat saja sudah diatur, ya, apalagi masalah persatuan. Makanya contoh dalam masalah sholat, kenapa sih jadwal sholat itu kita nggak boleh nentukan sendiri-sendiri, betul nggak? Jadwal sholat kita ikut siapa? Ikut pemerintah, ya kan? Jadwal sholat ikut sesuai dengan syariat tentukan, bukan jadwal sholat itu sendiri-sendiri. Oh, menurut ana Isya mungkin dijadwal oleh pemerintah karena mereka punya ahlinya, serahkan kepada ahlinya. Jam 7:05 Isya. Kalau menurut ana Isya ini terlalu sore, jadi 7:30 saja. Akhirnya yang terjadi adalah perpecahan di kalangan umat. Kenapa? Karena tidak patuh kepada persatuan yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan. Jadi sudah ada, rumus-rumusnya sudah ada, poin-poinnya sudah ada semua. Tinggal kita mau melaksanakan atau tidak, betul kan? Iya, sholat pun begitu. Dengan satu imam dalam satu masjid. Ketika imam sudah berdiri, mau jamnya tit atau enggak tit, ya, jamnya bunyi atau tidak bunyi, imam sudah hadir, berdiri, antum harus ikut sebagai makmum. Tidak ada cerita, ya udah imam berdiri, anak nggak mau berdiri sebelum tit. Akhirnya pecah. Dalam satu masjid saja bisa ada beberapa jamaah. Kenapa? Karena ini tidak mengikuti syariat. Jadi persatuan itu dalam segala hal, bukan sekedar kita berkumpul di masjid. Enggak. Dalam segala hal kita diperintahkan untuk bersatu. Sholat, puasa, haji. Haji telah Allah tetapkan waktunya, betul kan? Telah tetapkan tempatnya, telah Allah ajarkan, telah Allah tetapkan, Allah dan Rasulnya tetapkan tata caranya. Ya, kalau wukuf di Arafah, jangan di Pasuruan. Ya, pecah nanti akhirnya. Satu pengen wukuf di Pasuruan, satu pengen wukuf di daerah masing-masing, satu pengen wukuf di Arafah. Waktunya pun juga diatur. Haji supaya nampak syiarnya bersatunya manusia dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam momen ibadah haji. Allah tentukan sejak awal Dzulhijjah sampai tanggal-tanggal 11 atau 12 ya dari Dzulhijjah. Sudah ada penentuannya. Bulannya pun bulan Dzulhijjah. Kenapa? Agar supaya umat ini bersatu di atas syariat Allah. Makanya jahil sekali kalau ada orang protes, kenapa haji kok bulan Dzulhijjah saja, kok nggak bulan Muharram gitu. Gimana kalau kita usul ke Kemenak, kalau haji bulan Muharram? Ada nggak yang ngomong begini? Ada, Pak. Ini jahil murakkab begini nih. Terus gini loh, kalau bahasa kasarnya kita begini, kalau kita nggak tahu yang boleh diem gitu, wis. Ahsan dan selamat gitu. Aslam wa ahsan, lebih baik dan lebih selamat. Kalau kita nggak tahu ilmunya, wis diem. Jangan nggak tahu ilmunya, speak up, berbicara. Bener enggak, bodoh iya kelihatannya. Jadi seperti itu. Dan ini kerjaan orang liberal. Harusnya pemerintah menetapkan haji bukan di bulan Dzulhijjah saja, karena manusia akhirnya bergerombol, akhirnya mereka bingung ibadah. Loh, itu merupakan bagian dari syariat Allah. Nggak ada ceritanya orang haji itu. Apa artinya? Mereka tidak merindukan momen untuk berkumpul di ibadah haji, kecuali orang-orang yang begitu tadi. Nggak tahu itu orang punya niatan haji apa enggak kalau orang begitu tuh. Karena orang munafik itu malas ibadah. Itu kalau zamannya Nabi itu munafik sudah. Zamannya Nabi orang seperti itu munafik kategorinya. Kenapa? Karena mereka istihza'u biddin. Mau lari kemana kalau sudah kayak gitu? Mau memperolok-olok agama, masuk. Mau apa lagi? Mau mengingkari hukum Allah, masuk. Mau milih kemana? Kafir atau munafik? Udah. Ya, jadi orang seperti ini, ya, bukan malah didengarkan, bukan malah diikuti. Orang seperti ini hakikatnya adalah memecah persatuan umat. Kemudian diantara perintah Allah untuk bersatu diantaranya adalah ketika menuntut ilmu, ketika belajar, ya, yaitu dengan cara yang benar sesuai dengan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Oleh karena Nabi SAW terdahulu dari dulu sudah menganjurkan, mewanti-wanti kaum muslimin untuk senantiasa bersatu di atas kitabullah. Al-i'tisamu bihablillah, dan hablullah kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan perkataan sahabat, hablullahil matin adalah Al-Qur'anul Karim. Bukan ucapan ara, bukan ucapan pemikiran-pemikiran pemimpin, bukan. Tapi hablullah dalam Al-Qur'an adalah Al-Qur'anul Karim. Bersatu umat muslim berada di atas Al-Quran. Dan Nabi SAW sudah melarang kita dari perpecahan dan perselisihan. Meskipun banyak sekali perselisihan ya, sekalipun di kalangan ulama, ada perselisihan yang sifatnya tercela, ada perselisihan yang sifatnya itu terpuji, masih boleh. Contoh perselisihan yang sifatnya terpuji adalah seperti khilafiyah, masalah fikih, ijtihadiyah. Tapi dalilnya sama, tapi akidahnya sama, tapi berbeda saja dalam masalah beberapa pendapat. Nah, dalam seperti ini, dalam perbedaan pendapat seperti ini, maka kita harus saling memaklumi. Kenapa? Karena mereka juga sama-sama punya dalil. Seperti perbedaan madhab yang 4 antara Abu Hanifah, kemudian apa lagi? Siapa lagi? Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumallahu ajma'in. Mereka semua berbeda pendapat. Ya, mereka semua berbeda dan mereka fair luar biasa. Yang susah itu kita yang kurang ilmu dalam masalah khilafiyah. Maka para ulama mengatakan, orang yang tahu tentang ilmu fikih dan khilafnya, maka akan lembut hatinya. Kalau kita keras dalam menyikapi khilaf, berarti kita belum faqih dalam ilmu fikih kita. Ciri-ciri kita belum paham ilmu fikih. Kalau nemu perbedaan pendapat dalam ilmu fikih, ternyata hati kita ini malah kayak emosi, memusuhi, tidak suka terhadap pendapat orang lain dalam masalah fikih lo ya. Kita dalam tanda kutip fikih lo, bukan masalah akidah, bukan masalah manhaj, fikih. Maka kita harus menghargai. Terus kalau kita ada emosi, panas hati kita, memaksa orang untuk menyetujui pendapat kita, berarti kita belum faqih dalam masalah ilmu. Terus apa yang harus kita lakukan? Diam, jangan diingkari, belajar. Udah. Diam, jangan diingkari, belajar. Karena bukan waktunya bagi kita untuk mengingkari perbedaan fikih. Belum waktunya. Terlalu luas perbedaan masalah fikih itu. Contoh ini, contoh. Apa pendapat antum kalau ada orang habis sholat zikirnya kencang? Sama. Habis sholat astagfirullah, 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 sampai sebelahnya kedengaran, sampai satu masjid kedengaran. Bukan dipimpin ya, dia makmum sama subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh apa enggak? Hah? Boleh. Itu ada pendapat mazhab yang mengatakan boleh. Kita terkadang ngaji ini terlalu saklek Pak, terlalu kaku, enggak tahu fikih, akhirnya enggak, sunnahnya enggak begini, ini bid'ah nih. Ya kan? Enggak ada pendapatnya seperti itu ada. Terus bagaimana sikap kita? Ya sudah. Mungkin dia tahu. Ya, mungkin dia tahu dalilnya sedangkan kita tidak tahu. Jadi jangan langsung diingkari, pastikan dulu. Karena masalah fikih terlalu luas. Bahkan dikatakan 85% fikih itu tempatnya gontok-gontokan, Pak. Tempatnya khilaf itu fikih. Berapa persen? 85%. Mufakatnya berapa? 15%. Itu pun mufakat ada perbedaan antara jumhur dengan yang lain. Itulah fikih. Tapi kalau dalam masalah akidah, nah ini perselisihan yang tercela. Terutama masalah pokok-pokok dasar keimanan. Kalau dalam masalah akidah itu ada usul, ada furu'. Kalau usul ini tidak boleh ditentang. Seperti meyakini bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib, itu akidah. Kalau ada orang mengatakan sholat 5 waktu ini sunnah muakkadah, nah ini baru menyelisih usul. Paham sampai sini ya? Ini ada usulnya akidah, ada usulnya, ada furu'nya. Nah, seperti itu. Maka dalam masalah furu'iyah, akidah yang berkaitan dengan furu', ada perselisihan para ulama, tetap kita harus menghargai dan mencari yang rajih. Tapi dalam masalah usul, maka tidak boleh ada seorang pun yang menyelisihinya. Contoh seperti bahwasanya Allah itu Esa, enggak ada yang boleh menyelisih. Allah Esa, tapi Allah butuh terhadap makhluk contohnya.
Ini berarti menyelisihi konsep dasar dari akidah Islamiyah. Makin tidak boleh seperti ini. Ya, maka inilah poin yang kedua di antara bentuk khilaf yang tercela. Khilaf yang tercela adalah berkaitan dengan masalah akidah atau berkaitan dengan masalah manhaj. Ya, ada perbedaan dalam masalah wajibnya taat kepada ulil amr. Gak ada ulama yang berselisih pendapat masalah wajibnya taat atau mentaati ulil amri dalam perkara ma'ruf. Tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Yang khilaf itu bagaimana jika seandainya ulil amr merintahkan kepada kita suatu bentuk kemaksiatan atau kemudorotan. Hukum asalnya itu tidak boleh untuk ditaati. Bagaimana jika seandainya itu dalam bentuk pemaksaan, memaksa memudorotkan nyawa kita, harta kita, keluarga kita, bagaimana hukum? Nah, itu baru khilaf. Bukan berarti anak mengatakan seperti ini, Ustaz ini apa ya? Tidak sepakat begini. Enggak, ya itulah kita belajar fikih di situ wajib. Orang yang belajar akidah saja itu kaku, Pak. Orang belajar akidah manhaj saja itu bagus di manhaj. Akan tapi ketika bertentangan dalam bentrok dalam masalah fikih, biasanya orang seperti ini keras. Keras seperti ini. Sangat keras sekali. Bahkan mau nggak mau orang itu harus dibid'ahkan. Karena sebab perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Makanya kita ini ngaji akidah, ayo ngaji fikih ya ayo. Kenapa? Karena untuk mengimbangi. Hakikatnya manusia itu pasti ada sombongnya, pasti ada egonya manusia dalam segala macam bidang ilmu. Makanya kita belajar adab, belajar fikih, belajar akidah supaya kita bisa satu, bisa memahami antar sama kaum muslimin. Ya, jadi seperti itu. Jangan berselisih terutama masalah-masalah usul. Bersatulah di atas usul akidah yang benar sesuai dengan apa yang diyakini oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan Nabi SAW telah manjurkan kita dan mewanti-wanti kita untuk bersatu. Sebagaimana dalam sabda Nabi SAW, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya siapapun yang hidup di antara kalian hidup panjang, maka pasti akan menjumpai perselisihan yang banyak di kalangan umat ini. Maka apa kata Nabi? Solusi ini. Jadi Nabi itu sudah menjelaskan kondisi umat. Tapi bukan berarti setelah menjelaskan dilepas begitu saja agar umat bingung. Enggak. Nabi itu orangnya solutif, memberikan solusi. Apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, setelahku. Ini solusi. Jadi apa yang dimaksud dengan persatuan yang hakiki atau hakikat persatuan? Persatuan yang hakiki adalah bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah atas pemahamannya Khulafaur Rasyidin. Yang mana Khulafaur Rasyidin memahami itu sesuai dengan pemahaman para sahabat yang lain. Pasti itu. Pasti. Khulafaur Rasyidin itu orang cerdas. Makanya Allah pilih mereka sebagai Khulafaur Rasyidin. Jadi mereka itu dalam menentukan suatu pendapat tidak serta-merta di antara mereka langsung mengatakan kamu harus begini. Kalau toh iya itu ijtihadnya dia yang harus kita taati. Tapi kebanyakan para khulafaur rasyidin mereka semua minta pendapat kepada para sahabat. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apabila ada rakyat yang bertanya tentang ilmu Al-Quran, Umar bin Khattab tidak menjawab. Umar bin Khattab langsung manggil siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, sini. Ini ada yang nanya begini, apa tafsirannya? Nah, itulah Umar. Itulah kecerdasannya Khulafaur Rasyidin. Paham sampai sini ya? Makanya kenapa sih kita ini kalau ingin bersatu kembali ke pemahamannya mereka? Kenapa? Karena mereka itu adalah orang yang bersatu di atas keyakinan yang satu. Dan mereka itu nggak gampang-gampang ijtihad sekalipun mereka adalah mujtahid mutlak, berhak untuk berijtihad. Tapi luar biasanya ego mereka itu dikesampingkan. Sehingga terciptalah persatuan. Oleh karena lihatlah bagaimana Nabi SAW menjelaskan kondisi umat, baik umat ini, umat Yahudi atau umat Nasrani. Kata Nabi SAW, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan. Yahudi itu akan terpecah belah menjadi 71 golongan. Ya, waftaraqatin nasara ala 72 firqatan. Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Lalu bagaimana dengan umat Islam?
wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan. Umat ini akan terpecah belah jadi 73 paling banyak. Yahudi 71, Nasrani 72, umat Islam 73. Kemudian apa kata Nabi mengatakan kulluha finnar. Semuanya pasti masuk neraka. Kulluha, semuanya. Artinya bukan berarti yang berbeda dengan kita langsung neraka, enggak. Kalau dia punya dosa, Allah tidak mengampuni dosa kebid'ahannya, kesyirikannya. Allah tidak ampuni dosa itu. Dan pengampunan dosa itu hak Allah, betul enggak? Kita hanya bisa menyampaikan syirik itu dapat menggugurkan amalan. Syirik itu dosa besar, itu tugas kita. Adapun menentukan nih orang surga, neraka segala macam, siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali memang sudah ditentukan oleh Allah melalui syariatnya. Nah, seperti itu. Apakah tafsiran kulluha finnar, semuanya pasti masuk neraka kecuali satu? Kemudian tidak ada kesempatan bagi mereka untuk masuk surga. Ketika dosa mereka sudah habis, ya mereka masuk surga. Siapapun yang punya dosa maksiat, ketika dia diazab oleh Allah, masih ada keimanannya, meskipun sedikit, dia tetap masuk ke dalam surga. Ustaz, tapi dia melakukan kebid'ahannya banyak. Iya, bukan berarti menutup kemungkinan dengan itu dia tidak akan masuk surga selama-lamanya. Selama dia masih ada keimanannya, sekalipun dia pelaku bid'ah contohnya, dia keimanan kepada Allah itu masih ada, maka setelah dosa bid'ahnya itu habis, dia dimasukkan oleh Allah menuju surga. Ini tafsirannya. Kita juga jangan menafsirkan sesuatu secara ego. Wallah ngelihat begitu, wallah itu finnar. Ya akhi anta finnar. Ya, wis antum ini finnar sudah. Ya. Nah, orang mulai habis melakukan kebid'ahan. Wa anta lasta minna. Kamu bukan golongan kami, anta finnar. Udah begitu mainnya. Subhanallah, ini enggak boleh, ini terlalu kaku. Ya, lu memang begitu, Ustaz. Iya. Tapi memvonis orang itu neraka ataupun surga itu bukan tugas kita. Adapun kita menjelaskan amalan tersebut adalah amalan kebid'ahan yang berpotensi masuk ke dalam neraka, menjauhkan seorang dari surga, itu wajib mengatakan seperti itu. Tidak boleh dimanipulasi malahan. Akan tapi menentukan, mentakyin orang ini surga, orang ini neraka, ini tidak boleh dalam Islam. Ada koridornya, ada ketentuannya dalam Islam. Ya. Maka oleh karena itu Nabi SAW mengatakan kulluha finnar, semuanya pasti pernah akan masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu. Nah, satu golongan ini yang nggak bakal masuk neraka sedikit pun. Qulna man hiya ya Rasulullah, siapa golongan itu ya Rasulullah? Kata sahabat. Apa kata Nabi SAW? Man kana ala mislima ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapapun yang ia berada di atas jalan, di atas kondisi sebagaimana kondisiku dan sahabatku hari ini. Jadi kalau ada orang setelah Nabi SAW, dia berusaha untuk sama seperti sahabat, sama seperti kondisinya Nabi, artinya dalam beragama, cara beragamanya, maka orang seperti ini termasuk bagian dari golongan al-jamaah. Iya. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Antal jamaah walau kunta wahdak. Engkau ini jamaah meskipun kamu ini sendirian. Kapan? Ma wafaqa biha sunnah. Siapapun man wafaqa biha sunnah. Siapapun yang menyesuaikan diri dengan sunnah, maka dia termasuk jamaah sekalipun dia sendirian. Nah, di sini Nabi SAW sudah jelaskan itu semua. Siapa golongan yang selamat, siapa golongan yang masuk neraka, dijelaskan. Maka setiap golongan itu mereka berusaha untuk bersatu di atas pemikiran mereka. Akan tetapi persatuan terbaik kembali lagi kepada persatuan Al-Quran dan Sunnah. Makanya nggak bisa. Umat ini kalau dipersatukan di atas satu partai, di atas satu kelompok tertentu dengan pemimpin tertentu, itu nggak bisa. Nggak bisa. Sekalipun antum buat statement begini, siapa yang nggak masuk golongan kami kafir, itu nggak bisa, tetap aja pasti ada yang hilaf. Ada nggak yang begitu? Ada. Banyak sekali di antara rukun-rukun hizbiyah itu diantaranya adalah berani untuk mentabdi atau membid'ah atau mengkafirkan orang yang tidak masuk dalam golongannya. Nah ini
Banyak nggak yang seperti itu? Banyak, Bang. Golongan-golongan menyadarkan diri pada Islam, nggak mau masuk golongannya langsung kafir, nggak sah sholat di belakangnya. Ada yang begini? Ada. Bahkan orang selain jamaahnya dihukumi najis. Ada sebegitu. Iya. Di mana? Di Indonesia. Nggak usah jauh-jauhan tuh. Anda nyebut lu ya. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Bahkan dengan akal piciknya rata-rata hizbiyah itu kalau bukan golongan ya sudah. Dalam hati pasti ada terbetik kalimat bahwa orang ini kafir sudah. Ada pasti begitu tuh ada. Ini sangat picik sekali. Wes kalau seandainya anak buat kelompok sendiri, antum ndak baiat sama anak tak kafirin antum. Setuju apa enggak? Wes buatan kelompok sendiri sini saling mengkafirkan sudah selesai. Iya kan? Iya. Apakah seperti itu yang dinamakan persatuan? Tidak. Itu persatuan semu. Persatuan yang semu. Senyum-senyum jasadnya. Sama seperti halnya ala-ala keyakinan orang-orang hizbiyah, seperti halnya ya seperti Ikhwanul Muslimin dan yang lainnya. Mereka mengatakan, "Oh, yang penting kenapa sih mereka membuat nama Ikhwanul Muslimin sampai? Ikhwan itu artinya saudara. Saudara sama muslim. Apapun golongannya yang penting bersatu." Katanya. Semboyannya apa? Nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalafna. Ini jahil juga ini. Semboyan paling jahil abad ini yaitu nata'awan fi mattafaqna. Kita saling bersatu, tolong menolong dalam perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fi makhtalafna, kita saling memberikan udzur, kita saling memaklumi dalam masalah yang berbeda dengan kita. Ya sudah, tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada dalam syariat berarti syirik-syirik, enggak ada. Semua baik berarti, betul kan? Oh, yang penting dia mau berafiliasi dan kita mau dia melakukan kesyirikan, enggak apa-apa. Begitu? Enggak ada berarti amar ma'ruf nahi munkar. Lawan kita suruh nata'awan kok. Kemudian kita nata'adzar, saling memberikan udzur, saling menolong, tolong menolong. Mau gimana? Ya, makanya orang-orang seperti ini bersatunya dengan persatuan yang semu. Selama dia masih suka memakai pakaian atau baju kelompoknya, maka orang seperti ini sulit untuk menemukan hakikat ajaran yang benar, itu susah. Betulan. Kalau dia masih suka memakai pakaian kebesarannya, paham ya? Dalam tanda kutip pakaian kebesarannya, paham lah insyaallah antum semua. Artinya pakaian kebesaran dari kelompok, maka dia akan sulit untuk menerima kebenaran. Karena nanti yang menjadi patokan kebenaran itu sesuai dengan kelompoknya. Kalau tidak sesuai dengan kelompoknya, maka tidak sesuai golongan, maka tidak benar menurut dia. Makanya kenapa sih dakwah salaf ahlus sunnah wal jamaah itu pertama tidak ada pimpinannya kecuali Nabi, betul nggak? Nggak ada kan pergantian pemimpin sepeninggal Nabi, ada nggak? Nggak ada. Kita ini ta'assub boleh hanya kepada Nabi saja. Tahu ta'assubnya? Fanatik buta itu boleh hanya kepada Nabi saja. Kepada selain Nabi nggak boleh. Nggak boleh. Loh, masa Ustaz kepada sahabat nggak boleh Ustaz fanatik buta? Loh, sahabat itu ada beberapa pendapat sahabat yang diperselisihkan para ulama, syad yang aneh. Maka kita tidak boleh fanatik buta. Loh, ada loh sahabat yang masalah riba nasiah itu ada yang membolehkan. Mau gimana coba? Masalah ribawi ada. Nah di sini kalau seperti ini gimana khilafnya? Ya kita pilih pendapat yang roji, bukan berarti kita memilih pendapat yang tidak roji. Nah, itulah fungsi dari kenapa sih kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena kalau wa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul. Kalau kita berselisih, sudah ada kitab besarnya, buku paketnya, kitab sucinya yaitu Al-Quran. Bukan kembali kepada aroknya masing-masing, pikirannya masing-masing, bukan. Kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada apa yang difahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya itulah yang disosong oleh Nabi disokong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya umat ini bersatu. Solusinya apa? Alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Udah, itu solusinya. Tidak usah nyari solusi yang lain.
Masa ya Ustaz semuanya kembali kepada sunnah. Tidak ada apa kembali kepada, bahkan orang-orang hizbiyah mengatakan apa? Dakwah salaf itu kolot katanya. Ada materi? Ada. Karena dakwahnya hanya tauhid itu masalah kulit. Wis gini aja, antum wis beli buah sana ke pasar. Ngecek busuk nggak busuknya dari mana. Antum belah aja semua tuh semangka tuh antum belah semua. Ntar pokoknya yang nggak busuk saya ambil, yang busuk saya kembalikan gitu. Bisa antum. Coba sana. Jeruk kalau antum pengen tahu busuk nggak busuk dari mana? Kulitnya dulu. Orang muslim itu seperti itu. Yang dilihat adalah zahirnya. Ketika dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mewujudkan tauhid dalam zahirnya, maka dia bertauhid. Loh Ustaz, gimana dengan hatinya? Ya manusia nggak ada yang bisa lihat hatinya orang. Iya kan? Makanya kita kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan memang terjadi apa yang dikabarkan oleh Nabi SAW berupa perpecahan di kalangan umat ini, terutama di akhir-akhir masa sahabat. Di perpecahan awal itu terjadi di kalangan umat ini setelah sepeninggalnya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini merupakan pintu pembatas antara umat ini dan fitnah. Kalau Umar ini sudah wafat, berarti pintu itu sudah terbuka. Fitnah itu mulai masuk. Fitnah pertama terjadi, fitnahnya siapa? Utsman bin Affan sampai tumpah darahnya. Ya, muncullah kaum Khawarij. Kaum kurang kerjaan. Itu kaum Khawarij. Afan aja kalau ngomong begitu anak. Orang Khawarij itu kaum kurang kerjaan. Nyari masalah. Masalah udah clear dicari lagi. Itulah orang Khawarij. Karena memang kurang kerjaan. Dari zaman kapan? Jangan zaman sekarang. Zaman Nabi aja kurang kerjaan. Tiba-tiba datang Dzulhuwaisirah kepada Nabi SAW. Ketika waktu itu perang Khaybar. Kalau nggak perang Khaybar, perang Tabuk, kan lupa. Nabi lagi membagikan ghanimah. Kemudian si Dzulhuwaisirah ini karena kurang kerjaan dia mengatakan kepada Nabi apa? Adil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil. Muhammad, berbuat adil lah, kamu ini belum adil. Kan kurang kerjaan Nabi loh, diragukan keadilannya. Paham kan? Coba antum gini aja sudah. Kalau sekarang saja kita terkadang memandang sosok ustadz itu sudah segala-galanya, betul nggak? Iya. Bahkan kita terkadang kalau menjumpai ada orang yang membantah ustadz contohnya, itu dianggap tabu nggak di kalangan kita? Tabu, nggak oleh bantah ustadz, bantah kiai, nggak boleh. Kok kualat kan gitu kan? Ini loh ada orang kurang kerjaan tiba-tiba ngomong ke Nabi berbuat adil, kami itu belum adil. Ya itulah kaum kurang kerjaan begitu. Makanya kata Nabi SAW mengatakan apa? Akan muncul dari orang ini golongan-golongan yang sama. Mereka memahami Al-Quran sesuai dengan keinginan mereka suka mengkafirkan dan yang lainnya. Ya, dan itu terjadi di zaman Utsman apalagi. Kurang kerjaan. Pembunuhnya Umar sudah ditemukan. Siapa? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Sudah diadili. Betul kan? Umar sudah wafat. Kemudian apa lagi? Utsman bin Affan naik tahta menjadi khalifah. Mereka tidak sepakat dengan ketentuan kebijakan Utsman. Mereka minta jabatan, gak dikasih jabatan sama Utsman. Sakit hati. Ini zaman Utsman begitu. Akhirnya mereka mencari masalah kepada Utsman. Sampai mereka mengkudeta Utsman di waktu haji. Itu liciknya mereka. Baru setelah itu dibunuhlah Utsman. Utsman bin Affan. Ya, oleh seorang laki-laki bernama Al-Mautu Al-Aswad. Kematian yang hitam. Ya, dia menebas Utsman bin Affan. Kemudian terus dia menebas sampai wafatlah Utsman. Ini darah pertama ini, darah suci pertama yang tumpah karena makhluk kurang kerjaan Khawarij itu ya Utsman. Kurang kerjaan memang. Nanti setelah itu muncul Khawarij baru. Di zaman siapa? Ali bin Abi Thalib. Demo mereka kepada Ali dan mengatakan apa? Usut tuntas siapa pembunuhnya Utsman. Loh, yang bunuh Utsman loh siapa? Mereka sendiri. Bahkan kejamnya orang Khawarij ini di zaman Utsman, pada saat mereka sudah bunuh Utsman, itu mereka mengatakan apa? Masa iya kalian ini sudah menumpahkan darahnya Utsman, enggak juga menghalalkan hartanya? Kalian sudah menghalalkan darahnya kan? Berarti halal juga hartanya. Dia ambil hartanya Utsman.
Ketika mereka sudah menjarah, merampok hartanya Utsman, mereka mengatakan apa lagi? Kalian ini kan sudah menghalalkan hartanya khalifah loh, hartanya Utsman. Masa kalian nggak menghalalkan hartanya kaum muslimin di Baitul Mal? Sudah ngerampok, sudah menumpahkan darahnya Utsman, merampok hartanya, juga ngerampok siapa? Baitul Mal. Dan itu terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nanti terjadi lagi di zaman siapa? Ali, sampai sekarang. Oleh karena tidak bisa, kalau seandainya semboyan dengan nata'awan fi mattafaqna wa nata'adzar fi makhtalaf, tidak bisa. Antum mau pengen umat ini bersatu, bersatulah di atas Al-Quran dan Sunnah. Ajarkan Quran, jangan diajarkan ta'assub kepada ustadznya, jangan diajarkan ta'assub kepada kiainya, jangan diajarkan ta'assub kepada pemimpinnya. Buka pakaian golongan itu, buka. Baru ajarkan umatnya Al-Quran dan Sunnah yang benar. Baru insya Allah umat ini faham, terbuka pikirannya. Oh, yang benar itu begini, yang salah itu begini. Ini yang sunnah, ini yang bid'ah, ini yang tauhid, ini yang syirik. Umat itu pintar sudah. Terus nggak usah diajari bohong-bohongan, nggak usah. Sampaikan hadis yang benar, yang terang dengan penjelasan yang benar. Sampaikan Al-Quran. Maka umat ini pasti akan bersatu. Tapi ya lagi-lagi, karena memang setiap orang memiliki ara fi kulli ra'sin ra'yun. Itu kalimat hikmah dalam bahasa Arab disebutkan apa? Fi kulli ra'sin ra'yun. Di setiap kepala itu pasti ada pemikiran. Nah, yang dituruti itu adalah pemikiran kepalanya. Bukan yang dituruti itu bagaimana ini isi kepala sesuai dengan Al-Quran. Nah ini. Antum mau menyesuaikan cara berpikir orang satu masjid gini? Nggak bisa. Kalau ditanya, enaknya malam ini makan apa ya? Ada yang satu makan nasi mandi, satu makan soto, satu makan rawon, satu makan sate. Itulah fi kulli ra'sin ra'yun. Antum kira beragama itu seperti milih makanan? Yang apa-apa yang mau kita, apa yang kita mau ya kita makan, apa yang mau kita jalan ya kita. Enggak. Memilih agama itu sudah ada jalannya. Mau nggak mau kita harus memilih apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah tetapkan. Itulah cara beragama. Lalu terus gimana cara kita beragama yang benar sedangkan kita jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni. Sebaik-baik kalian adalah golonganku. Tsummal ladzina yulunahum, tsummal ladzina yulunahum. Kemudian orang setelahnya, setelah mereka, kemudian orang setelah mereka. Bisa jam berapa ini? Lewat 5 ya? Hah? Jam 7 lewat 10 menit. Atau nanti kalau sudah ada bunyi sudah. Jadi kata Nabi SAW, sebaik-baik umat di kalangan manusia adalah golonganku. Siapa? Sahabat. Nabi loh yang mengatakan seperti ini. Ya, kemudian summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang setelah mereka. Sahabat itu adalah orang paling dekat sama sumber, terutama khulafaur rasyidin. Kenapa sih kita harus ikut sunnah mereka? Karena mereka tuh punya ijtihad yang sifatnya sunnah. Jadi nggak bisa statement kita mengatakan Abu Bakar melakukan kebid'ahan. Itu nggak bisa. Antum nyocokin dari mana Abu Bakar bisa melakukan kebid'ahan itu? Hah? Abu Bakar itu yang merekomendasikan tuh Nabi loh. Iya kan? Yang memerintahkan kita untuk mengikuti ijtihadnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu siapa? Nabi. Yang ngasih rekomendasi kepada mereka berempat itu Nabi loh. Jadi kemungkinan mereka melakukan kebid'ahan itu tidak ada sudah. Sudah tidak ada. Justru antum kalau membuat kebijakan dalam masalah syariat itu berpotensi bid'ah, ya. Karena antum nggak ada yang rekomendasi dari Nabi, betul kan? Atau ustaz antum, ayo kita sholat isya, ya 2 rakaat aja lah, capek anak bisa safar gitu contohnya. Itu berpotensi melakukan kebid'ahan. Adapun Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka orang cerdas yang mereka tahu bagaimana Allah dan Rasul membuat syariat. Tahu mereka tujuannya kemana, faham banget. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjadikan mereka sebagai contoh bagi umat ini agar supaya umat ini mengikuti mereka. Maka kebijakan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu tidak bisa disebut kebid'ahan dalam agama. Ya, adapun orang-orang yang tidak paham konsep kebid'ahan, mereka menyamakan kebid'ahan mereka seperti perbuatan Abu Bakar. Yo aduh, Pak. Jauh, Pak, bainas sama'i was sumur. Antara langit dan sumur sudah. Enggak usah langit dan bumi sih kurang jeru, Pak, kurang dalam. Sumur sudah. Kenapa? Ya beda. Yang nyuruh Abu Bakar, yang nyuruh kita untuk taat kepada Abu Bakar siapa? Nabi.
Yang nyuruh kita untuk taat kepada kiai atau ustadz yang melakukan kebid'ahan siapa? Enggak ada. Justru dilarang oleh Nabi SAW melakukan kebid'ahan. Lah itu Utsman mengumpulkan Al-Quran. Loh, Nabi itu sudah ngapain Nabi ngangkat Zaid bin Sabit jadi penulis Al-Quran? Kalau enggak tujuan untuk mengumpulkan Al-Quran, betul kan? Iya. Nabi ngangkat Zaid bin Sabit untuk menulis Al-Quran, tujuannya supaya Al-Quran ini terkumpul. Ya, jadi seperti itu. Kenapa Umar bin Khattab? Lah itu Umar bin Khattab salat tarawihnya dia ada-adakan oleh Umar. Loh, Nabi sudah pernah salat tarawih. Lah itu angkanya 23 Umar bin Khattab. Loh, itu ngamalkan hadis Nabi malahan. Iya kan? Salatul lail masna. Salat lail itu 22 tanpa batas. Ini antum Ramadan ya, contoh. Sudah 11 rakaat salat di masjid ini bareng imam sampai selesai witir. Terus karena antum ingin menghidupkan malam, jam 1 malam bangun, salat 2 rakaat sampai waktu sahur. Boleh enggak? Antum enggak ngitung sudah. Wis, kesel kuis. Boleh, yang penting jangan witir lagi karena 1 malam itu cuman ada 1 witir. Boleh. Jadi salat tarawih itu tidak terbatas pada 11 sebenarnya. Beda sama witir. Bedakan antara tarawih sama witir. Witir itu baru hitungannya ganjil, bisa 3, 1, 3, 5, 7 terserah. Wah, ganjil. Adapun salat tarawih hitungannya 2 tak terbatas. Nabi pernah melakukan totalnya 10 atau jumlahnya genep ditambah witir total 11. Nabi pernah melakukan 13. Itu dalil bahwasannya salat tarawih itu tidak terbatas sebenarnya. Iya kan? Iya, tapi kan sunnah Nabi dalam salat tarawih itu ada yang 11, ada yang 13. Sedangkan sunnahnya Umar bin Khattab 23. Ya terserah untuk mengikut sunnah yang mana. Sama-sama sunnah. Betul kan? Justru yang muskilah itu ketika antum salat tarawih langsung 4 rakaat. 4 rakaat. Terus 10 rakaat direkap jadi satu salam 10 rakaat. Nah, ini baru berpotensi bid'ah seperti ini. Ya, jadi harus difahami mana konsep bid'ah yang benar. Oleh karenanya, kenapa kita harus kembali kepada mereka? Karena mereka orang yang anti bid'ah itu mereka. Dan mereka tahu bagaimana cara beramal yang benar itu mereka tahu. Jadi, kalau kita berusaha dengan sekuat tenaga dengan ilmu kita sendiri, cara berpikir kita sendiri, wallahi demi Allah hakikatnya umat ini tidak akan pernah bisa bersatu. Karena sudah ada topangnya, sudah ada tiangnya, sudah ada pegangannya, akan tapi tidak digunakan. Ya, waktu sudah Isya? Belum? Kurang 1 menit. Baik. Kemudian Nabi SAW merintahkan kita untuk berpegang teguh dengan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena mereka ini mendekati sahabat dan mengambil riwayat sanad mereka dari sahabat. Makanya kalau ada orang mengatakan, Pak, kalau cari ilmu lihat sanadnya. Loh, ilmu itu memang dilihat sanadnya. Tapi ketika orang yang membawa sanad menyelisihi sumber sanadnya, maka sanad ini adalah sanad yang tidak bisa diambil. Sama seperti dalam hadis kan. Kalau kita ternyata di rentetan sanad-sanad ini, orang yang bawa sanad, ternyata ada satu yang menjeli sumber. Hadisnya mengatakan kullu bid'atin dolalah. Kemudian ada yang mengatakan ba'dul bid'ati dolalah. Gitu contohnya. Nah, itu perawi yang merubah hadis itu dan bertentangan dengan hukum asal hadisnya, bunyinya, maka itu adalah perawi yang kadzib atau kadzab, pendusta. Maka itulah yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tafadhal adzan dulu.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Berapa menit? Berapa menit? 5 menit atau 10 menit? Enggak kepanjangan tahu, lanjut 10 menit. Baik. Kalau 10 menit kayaknya kepanjangan ya. Soalnya ini masih insyaallah pertemuan berikutnya masalah awal mula terjadinya perpecahan atau bagaimana umat ini bisa terpecah belah, apa sebab-sebab perpecahannya nanti di pertemuan berikutnya. Baik, dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, Nabi SAW memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena tabi'in dan tabi'ut tabi'in mereka mengambil ilmunya dari sahabat. Jadi tabi'in mengambil ilmu dari sahabat, tabi'ut tabi'in mengambil ilmu dari tabi'in. Maka ini rentetan dari sanad keilmuan mereka. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan bahwasannya kita ini diperintahkan untuk berpegang teguh dengan mereka, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta murid-murid mereka dari kalangan para imam yang 4. Kenapa? Karena mereka itu beragamanya cerminannya adalah kepada Nabi SAW. Mereka nggak buat agama baru, mereka nggak buat syariat baru, enggak. Maka seperti al-imam al-madhahib al-arba'ah, madhab yang 4, mereka itu membawakan madhab mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nggak ada ceritanya mereka ngajarin sesat, nggak ada. Ngajarin kebid'ahan, nggak ada. Saking hati-hatinya mereka mengatakan seperti Imam Syafi'i mengatakan apa? Idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu benar, maka itulah madhabku. Imam Malik mengatakan Imam Malik mengatakan apa? Apabila kalian menjumpai pendapatku bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, apa? Lemparlah pendapatku, ambillah Al-Quran dan Sunnah. Itulah hati-hati mereka. Abu Hanifah mengatakan tidak sah orang yang mengikuti mazhabku, akan tapi dia tidak tahu dari mana sumber aku mengambil pendapat itu. Itu bagaimana kehati-hatian para ulama itu.
Mereka tidak menganjurkan kepada umat untuk ta'assub kepada mazhab mereka. Makanya sekarang, apakah ada kewajiban untuk bermadhab? Ada enggak? Bermadhab itu bagus. Bermadhab itu bagus karena membantu kita untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah. Karena ada berbagai macam pendapat, ya sudah kita milih satu pendapat dari mazhab Syafi'i. Ya sudah, yuk kita amalkan dari mazhab Syafi'i itu. Jangan giliran apa yang ada dalam mazhab Syafi'i sesuai dan keinginan kita ambil, nggak sesuai hawa nafsu kita, akhirnya kita tolak. Wah, ini baru nih cocok anaknya sama pendapat ini nih, ambil nih, cocok ini soalnya. Musik haram, nggak cocok. Mana ikut pendapatnya Ibnu Hazm. Langsung pindah mazhab, Pak. Yang seperti ini adalah orang yang tidak istiqomah dalam mazhabnya. Ya, nah seperti ini juga ta'assub itu taklid buta, ta'assub, fanatik buta. Maka itu merupakan sebab perpecahan. Umat ini ingin bersatu. Ketika memahami ayat yang berbeda pemahaman, kemudian kita tidak bisa kompromikan, dia pecah akhirnya. Ya, kemudian kenapa kok kita harus mengambil ilmu dari mereka, tabi'in dan tabi'in? Karena saat itu benar terjadi perpecahan di zaman mereka. Akan tapi perpecahan tersebut tidak menyebabkan mereka sampai pecah berkeping-keping, enggak. Mereka masih tersebar di antara mereka ulama-ulama kibar. Ini ulama kibar itu zaman tabi'in itu banyak, tapi masih bisa dihitung. Para ulama mengatakan apa? Zaman dulu itu banyak orang yang berilmu, tapi sedikit yang berkhutbah. Zaman sekarang sedikit orang yang berilmu, banyak yang berkhutbah. Terutama di media sosial, ustadz semua itu sudah. Postingannya agama, komentarnya "Afan ustadz gimana?" Wah, masya Allah tuh. Insya Allah luar biasa. Ya, iya, itu yang terjadi. Itu terjadi. Semua orang merasa berhak untuk speak up urusan agama, terutama masalah-masalah waqi'iyah terkini. Iya kan? Iya. Terus Hasanan tuh merepost. Udah, repost perkataan para asatidzah yang mereka ya ahli dalam bidangnya. Ya sudah, repost saja sudah. Itu ahsan, lebih selamat. Daripada menurut saya sih kalau zaman sekarang harusnya saya ulama saja tawadhu'nya minta ampun. Kita luar biasa sombongnya dalam masalah ilmu. Ya, karena kondisi mereka itu adalah kondisi yang tersebar para ulama, kemudian sedikitnya orang-orang yang berfatwa. Kalau sekarang sedikit yang berilmu, banyak yang berfatwa. Hatta orang lagi di samping lapangan futsal pun bisa berfatwa sekarang. Iya kan, lagi menggos. Iya, menurut anak boleh. Subhanallah. Ya kan, apalagi fatwa-fatwa batil di atas namakan dengan madhab. Nah ini ibarat kalau bahasa kita apa ya? Jadi kayak mengarang perkataan kemudian disandarkan kepada madhab. Apa sih itu namanya kalau bahasanya? Kalau bahasa singkatnya apa itu namanya? Jadi kayak menyandarkan suatu perkataan kepada orang yang tidak berkata. Ini menurut pendapat Syafi'i, padahal di mazhab Syafi'i nggak begitu. Malah bertentangan dengan mazhab Syafi'i bahkan. Banyak hal. Ya, makanya harus diperhatikan. Kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada pemikiran sahabat, kembali kepada tabi'in, kembali kepada tabi'ut tabi'in. Kita harus kembali kepada itu semua. Kalau enggak, ya sudah. Maka betapa indahnya ada perkataan mengatakan as-salafiyun humul firqatun najiyah. Ya, pendapat Syekh, ana lupa namanya itu. Dia mengatakan salafi adalah orang firqatun najiyah. Faman syaa man syaa. Wa syaa man syaa wa aba man aba. Salafi itu adalah firqatun najiyah. Siapa yang mau ya ikuti, yang enggan ya wis enggano, wis enggak usah diikuti, itu pilihan. Betul kan? Iya. Makanya dakwah yang mulia ini, dakwah sunnah ini, ketika dakwah ini berusaha di atas Al-Quran dan Sunnah, maka inilah hakikat dakwah. Mau dipres kayak apa, mau diuji seperti apa, tetap tegar. La yadurruhum man khadalahum
hatta ya'tiya amrullahi wa hum zahirun. Ya, maka tidak ada yang memudaratkan dakwah sunnah ini sekalipun banyak orang-orang yang mencela, sekalipun banyak orang-orang yang membuli, sekalipun banyak orang-orang yang berusaha menghalangi. Setiap orang pasti akan berpikir mana yang benar, mana yang salah. Betul kan? Iya. Dari banyaknya kejadian, ya perusakan dan yang lainnya, apalagi yang terkini yang terjadi, akhirnya banyak orang berpikir, kenapa sih kok sampai dimusuhi? Mau nggak mau akhirnya cari informasi, apa sih itu, keyakinannya seperti apa, akhirnya lah kok masuk, ya kan? Oh iya ya, ternyata benar, harusnya begini. Ini memang terjadi, apalagi zaman media sosial sekarang, orang sudah mulai berpikir secara terbuka. Dulu anak pernah naik bis, kemudian disindir orang karena celana cingkrang. Kemudian ditanya, Mas, cingkrang ya? Katanya. Iya Pak, punya HP Pak, buka Pak Google. Kita anjurkan buka Google, seret. Artikel pertama Muslim or ID, hukum isbal. Anjuran untuk cingkrang, Muslim or ID itu. Pak, di Google itu Pak pinter Pak. Kalau yang benar pasti Pak, yang banyak dibaca, banyak peminatnya, itu pasti peringkatnya nomor 1 paling banyak muncul paling atas. Oh iya diklik. Oh ini Mas, ternyata dijelaskan hadisnya di artikel itu. Wes ndak usah kita yang berbicara, wes tunjukin aja, orang lebih percaya HP terkadang sekarang. Iya kan? Iya, wes buka HP-nya dulu, googling sendiri. Yang benar itu seperti apa? Masa iya? Dan insya Allah orang sedikit yang mengingkari kebenaran Google itu. Heran anak. Kalau mengingkari kebenaran yang disampaikan oleh Ustadz itu banyak. Hatta jamaahnya sendiri, Ustadz ini gak bener gitu. Tapi kalau sudah Google yang ngomong, oh iya sudah. Begitu, ya sudah, nggak masalah. Karena kita terkadang ditolak oleh orang, ya sudah. Yuk buka Google-nya, yuk. Orang diajak buka kitab yang nggak ngerti kitab gundulan kayak gini, ya. Kan? Ya udah, yuk buka Google-nya. Untuk mengarahkan orang awam. Akhirnya orang terbaca, terbuka pikirannya. Oh ternyata yang benar seperti ini, yang salah seperti ini. Oh ternyata tidak ada anjurannya. Dan itulah nikmat, alhamdulillah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada ujian untuk dakwah sunnah, kecuali itulah cara Allah untuk mengangkat derajatnya. Ibarat bahasa kita adalah marketing gratis Pak. Marketing gratis, betul kan? Iya. Sponsor gratis, iklan gratis, ya kayak gitu. Cara Allah seperti itu. Mungkin nampaknya adalah sedih, musibah, penyerangan, pembubaran, tapi itulah cara Allah untuk mengangkat dakwah salaf supaya terang di hadapan umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.